Kristus harus menjadi dasar gereja. Kenapa? Saudara-saudara ingat satu waktu di Matius pasal 16, Yesus panggil dia ke murid-murid. Lalu dia mulai interogasi satu-satu. Kata orang, siapa aku? Jadi Yesus mau tanya, yang mau didengar selama ini orang pekesan siapa kita? Kata orang, yang kamu dengar orang katakan. Kata orang, siapakah aku ini? Lalu masing-masing murid memberi jawab. Ada yang bilang engkau Yohanes, ada yang bilang engkau Elia, ada yang bilang engkau Yeremia, ada yang bilang engkau salah satu dari para nabi. Apa berhenti sampai situ? Kalau kita membaca itu saudara-saudara, Yesus tidak puas. Yesus tidak puas dengan kutipan-kutipan. Tidak peduli berapa indah jawaban itu. Tapi Yesus waktu itu tanya, kata orang siapakah aku ini? Lalu mereka bilang, kata orang engkau ini, kata orang engkau ini, kata orang engkau ini, kata orang engkau ini. Yesus tidak puas dengan jawaban yang berdasarkan kata orang. Yesus tidak puas dengan jawaban, dengan pengakuan berdasarkan kutipan-kutipan. Kutip dari Karel Barth kah? Kutip dari Paul Tillich kah? Kutip dari Google kah? Kutip dari buku ini kah? Kutip dari profesor ini kah? Kutip dari dokter ini kah? Lalu Yesus bilang begini, tadi kata orang, sekarang menurut kamu siapakah aku ini? Lalu di antara murid-murid itu Rasul Petrus mewakili menjadi juru bicara. Petrus jawab apa? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sesudah itu Yesus seperti sangat puas, seperti sangat senang. Saya membayangkan Yesus seperti menepuk-nepuk pundak Petrus dan berkata, berbahagialah engkau Petrus. Dan aku berkata, di atas batu karang inilah aku akan mendirikan gerejaku. Siapa yang dimaksud dengan batu karang? Apa yang dimaksud batu karang? Memang Petrus itu dalam bahasa Yunani artinya batu karang. Tetapi Yesus tidak menggunakan Petrus bahasa Yunani batu karang, tapi batu karang kecil. Waktu Yesus berkata di atas batu karang inilah, Yesus menggunakan pengertian batu karang yang besar. Maka ada kesalahan banyak orang mengatakan waktu Yesus bilang di atas batu karang inilah aku akan mendirikan gerejaku. Orang kira maksudnya di atas Rasul Petrus inilah aku akan mendirikan gerejaku. Tidak. Perhatikan setelah Petrus bilang engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Lalu Yesus berkata, berbahagialah engkau Petrus, karena jawaban itu bukan darimu, tapi datang dari Allah, diinspirasi, diwahyukan oleh Allah. Maka di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Apa yang dimaksud batu karang? Bukan Petrus, tetapi yang dimaksud dengan batu karang di situ adalah pengakuan iman yang sejati tentang siapa Kristus. Di sini kita mengerti, gereja yang sejati adalah gereja yang didirikan di atas dasar pengakuan iman tentang siapa Yesus Kristus. Maka kalau gereja tidak lagi dibangun di atas dasar pengertian tentang siapa Kristus, gereja akan sangat rapuh. Maka saya ulang lagi, Kristus harus menjadi dasar gereja.